di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga yang kami sembah, anak Yesus Kristus, satu pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu dan hari ini kami bersyukur Tuhan boleh kembali mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami menyatakan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami satukan hati kami bahwa pujian penyembahan kami bawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Sebab kami akan percaya ada kuasa dan mujizat Tuhan di balik setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami datang pada hari ini yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, yang sakit Tuhan pulihkan. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Jiwa
Bagimu segala hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan bersukacita, amin. Ada tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita persiapkan diri kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kita ingin percaya kehidupan kita sebagai orang percaya tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Dia
mungkin bagi kami, itu sangat mungkin bagimu. Terima kasih buat pagi yang indah. Engkau memberikan kami kesempatan berdatang, berkumpul, memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu percaya sesuai janji firman-Mu, Engkau bersembahyang di atas puji-pujian umat-Mu, maka Engkau memberkati pujian umat-Mu menjadi jubah yang harum dan menyenangkan hati. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus-Mu. Pengampunan Kau berikan bagi kami. Berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang dan diberkati firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa hamba-Mu. Jangan Kau pakai sebatas alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Nah, hamba bersembunyi di balik jubah-Mu. Dan biarlah benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami rindu segera diberkati oleh firman. Mari umat Tuhan yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan Idul Fitri. Mereka cari dulu yang enak-enak, nanti Tuhan mau juga. Padahal kalau kita tahu tadi pujian itu mengatakan Tuhan sanggup memberikan lebih dari itu. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tema kita berjudul situasi yang sulit serta kekurangan. Kadang kita mengalami hal yang seperti itu. Betul? Atau ada yang tidak pernah mengalami hal seperti ini? Kita menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan sampai kita tidak tahu mau berbuat apa lagi. Ya. Jadi hari ini Tuhan mau mengajar kita untuk bagaimana menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Saudara, sebelumnya beberapa hari lalu sudah selesai seluruh firman Tuhan, ya, seperti firman Tuhan yang mau. Tema sama, ya, tetapi di berikut lain, ya. Jadi tiba-tiba tadi pagi Tuhan mau, saya mengubah waktu jam 5 subuh saya mau berdoa, Tuhan mau mengubah temanya ini, temanya tapi di ayat yang lain. Waduh, saya sempat bingung. Gimana itu Tuhan? Saya orang bukan teologi. Saya juga sempat bingung karena malamnya itu saya rasanya agak sakit flu ya, demam. Terus gimana Tuhan? Saya cuma berdoa, Tuhan tuntun saya. Akhirnya Tuhan baca tepat jam 7 lewat pagi selesailah firman Tuhan ini yang mau disampaikan. Ya, kita baca di ayatnya Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Saya rindu saudaraku yang dikasih Tuhan membaca dengan suara nyaring tapi perlahan. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat kisah-kisah penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan di situ menyatakan murid-muridnya. Dan pasca raya orang Yahudi sudah dekat. Halo, tolong diulangi dengan suara nyaring tapi perlahan. Baca firman Tuhan saja, dodong. Bagaimana Tuhan mau bekerja untuk kita? 1, 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, Mantap. ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 15 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 batu penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang mengisi selama. Amin. Beri kemuliaan dulu. Nah, itulah tema firman Tuhan, menghadapi situasi yang sulit dan serta kekurangan. Betul tak? Bayangkan berapa banyak orang yang
karena mereka mau mengikut Yesus. Mereka mendengar kabar baik itu, keselamatan terjadi. Bahkan Yesus pun membuat banyak-banyak mukjizat. Tapi di saat satu sisi, Raja Herodes sedang memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Maka Yesus menyingkir, maunya ke sana. Tapi murid-murid tetap mengikuti Yesus naik perahu, mereka ikut jalan kaki ke sana. Nah, berapa banyak orang? Kata firman Tuhan, 5.000, belum perempuan, belum anak-anak, kurang lebih 7.000. Ya. Padahal mereka tidak ada apa-apa, bahkan murid-murid bilang, Yesus, suruh aja mereka pulang atau cari makanan. Di mana ada tempat makanan untuk banyak orang? Ya. Mereka mengalami satu hal yang sangat, situasi yang sangat sulit dan serba kekurangan. Ada anak-anak yang punya cuma 2 ekor ikan dan 5 roti. Kalau secara logika dia makan saja habis. Sama seperti janda miskin itu kan, yang mempunyai segenggam tepung terigu dan sedikit minyak dibuli-buli. Kalau dia makan, besok nanti mereka. Nah, tapi inilah Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan. Dan saya percaya saat ini juga kita mengalami hal itu. Tempat ibadah di mana kita mau. Ya, inilah yang Tuhan mau kita rasakan bersama. Adapun dalam keluarga, dalam masalah usaha pekerjaan, kita harus bekerja seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Dari pembacaan kita di dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 13, seperti yang kita bacakan tadi. Ya, kita mau bahas di ayat 5. Ya. Ayat 5 dari Yohanes 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihatnya bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Kira-kira bagaimana perasaannya Filipus dan murid-murid Yesus? Masuk akal lah. Warung nggak ada, ya nggak? Mau disuruh pulang orang sebanyak begitu, ya. Kurang lebih saya baca-baca itu 7.000-an orang, ya, yang mengikuti Yesus. Sudah tengah malam, masa mau diusir pulang? Ya, nggak ada hotel lah, saya yakin waktu itu. Penginapan pun nggak ada, warung-warung pun nggak ada. Nah, ada satu orang anak kecil, dia cuma mempunyai 2 ekor ikan dan 5 roti. Di sinilah letaknya yang kita harus belajar di dalam menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan. Yesus mengajarkan kita di dalam menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan, apa yang harus kita perbuat, apa yang saudara dan saya harus perbuat. Ini persoalan. Kita tahu Indonesia sekarang mengalami banyak sekali usaha pekerjaan rata-rata anjlok. Dan presiden kita selalu kata dunia hitam saat itu. Tapi Yesus berkata, apa yang harus kita perbuat di saat saudara dan saya, keluarga, bahkan apapun yang kita hadapi, situasi yang sulit serta kekurangan, apa yang harus kita perbuat? Poin yang pertama, kita baca di ayat 9 dari Yohanes 6 ayat 9. Tolong baca, ada 2, 3. Halo, baca dong. Nah, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Secara logika, apa artinya itu untuk orang sebanyak itu? Nggak ada kan? Nggak mungkin, ya nggak? Kurang lebih total semua 7.000 orang yang harus makan dari 2 roti, 2 ikan dan 5 roti. Masuk di akal tak? Tapi Yesus berkata seperti itu, ya nggak?
Coba kita baca Kisah 2, Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-42 sampai 46. Kisah Rasul 2 ayatnya 42 sampai 46. Saya rindu kita membaca semua dengan suara nyaring dan perlahan. 1, 2, 3. Mereka bertemu dan mengajarkan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan doa. Maka lakukanlah mereka semua, dan rasul-rasul itu mengadakan dan besar dan banyak. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tentang rasul-rasul, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi Yesus mau kita ini harus ada kerjasama. Itulah jemaat yang pertama-tama, ya. Yesus mengajarkan mereka untuk bertekun, untuk bersahati, ya. Maka Rasul-rasul itu mengadakan banyak misi. Ayat 4. Dan semua orang telah menjadi percaya, yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ya. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka, ayat 45 tadi, yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertemu dan sehati mereka berkumpul. Inilah jemaat mula-mula, ya. Tuhan ajarkan kenapa seperti itu. Kalau kita berpikir di tempat kita beribadah, di mana saja, kalau kita sendiri-sendiri, Pak, kita melakukan firman Tuhan. Ini jemaat yang mula-mula, ya. Bayangkan, ini anak yang hanya mempunyai 2 ekor ikan dan 5 roti, itu kalau dia berikan, pasti tidak makan lagi, kan? Tapi dia rela memberikan itu, ya enggak? Makanya ada dari jemaat itu yang menjual hartanya pun sekalipun dia bagikan. Itu kerjasama yang baik, ya. Karena kita ini jemaat satu tubuh, satu kepala, ya, yang dipersatukan Tuhan. Kita tidak bisa bercerai-berai. Kita tidak bisa biar ini biar itu kepalanya, biar ini segala-galanya, nggak bisa. Tuhan mengajarkan kita adalah jemaat yang mula-mula cara hidup kita harus bekerja sama. Ya, kalaupun ada yang menjual hartanya itu wajar, orang bilang, ya kan? Kita bayangkan ini anak orang kecil, dia ikut Yesus bersama itu. Dia hanya mempunyai 2 ekor ikan, ya, dan 5 buah roti untuk mengikut Yesus, untuk mendengar firman Tuhan. Kalau dia egois, masa bodoh yang mereka, ya nah, saya kan juga mau makan, ya nah, saya mau hidup. Tapi inilah yang Tuhan ajarkan, rela berkorban. Kalau kita diberkati untuk memberkati, sehingga semua situasi yang sulit serta kekurangan itu dapat diselesaikan dengan baik. Perempuan janda miskin itu membasuhkan 2 peser saja ke rumah ibadah, tapi Tuhan bilang, engkau sudah memberikan terbaik, ya. Kita nggak bisa egois. Ya, di dalam kerjasama satu jemaat Tuhan, kita harus seperti begini supaya orang lain bisa melihat. Maka dah heran mereka ditambahkan jemaatnya yang luar biasa, kan, jadi 2.000 orang karena mereka bersahati, mereka memuji Tuhan, mereka bekerja, bahkan ada yang menjual hartanya untuk kepentingan bersama. Siapa? Itulah yang kita harus pelajari.
Dalam situasi yang sulit, Tuhan mengajarkan kita harus ada kerja sama, harus ada pengorbanan. Ya, jangan kita sudah hebat, kita berkorban. Bahkan banyak orang saudara yang pernah dinikahkan di sini, ya, sudah meninggalkan tempat ini. Saya kemarin ketemu satu orang, dia mengatakan, Pak, dia sudah malas ke gereja. Wah. Awalnya istrinya bilang, oh, ada temannya ngajak dia ke satu gereja yang besar, yang mungkin bisnis belah juga. Dia berpikir kalau di sana tentu banyak konsumen atau nasabah yang baru, ya kan? Akhirnya dia ke sana dan suaminya sudah nggak pernah ke gereja. Dan kemarin saya ketemu, dia sudah malas ke gereja. Oh, sebenarnya berarti dia ke gereja waktu itu hanya mau kawin, kan? Karena perempuan itu orang Kristen, dia bukan. Jadi mau dibaptis, mau dinikahkan, setelah itu goodbye Yesus. Wah, ini yang sangat keliru, ya. Terus saya tanya si istrinya, katanya kamu udah gereja? Dia salah oh iya Pak, saya bangun malas, capek apa, karena sibuk. Wah, ini hebat ini kalau dia kaya, tetapi harta itu di dunia bisa dicuri, ya, bisa hancur. Kalau Tuhan tidak mau, sekecil cepat sekali, waktu yang singkat, percaya sama saya. Ya, tapi kalau Tuhan yang memberkati, saudara punya harta di surga. Amin. Ini yang kita mau pelajari, ya. Dia kaya sekarang, hebat, perusahaan yang besar, ya. Tapi itu dia lupa Tuhan. Dia kawin, mau dibaptis, dan sudah kawin, mungkin diberkati, goodbye Tuhan Yesus, saya tidak ada waktu Tuhan Yesus. Yang jemaahnya begini hanya memikirkan harta di dunia yang boleh hancur, boleh habis seketika, dan lebih harta di surga. Padahal Tuhan mengajarkan kita mengalami situasi yang sulit serta kekurangan, apa yang harus kita kerjakan. Ada kerja sama. Bahkan kalau perlu jemaat mula-mula itu menjual hartanya untuk kepentingan bersama. Mereka memecahkan roti masing-masing. Ini yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Kalau kita tidak melakukan itu, saya percaya di mana harta tidak berada, di situ hati kita akan ada. Amin. Ini yang nanti Tuhan mau. Aku tidak mengenal engkau, hai membuat kejahatan, enyahlah dari padaku. Karena banyak orang akhirnya, Tuhan, aku kan begini, Tuhan bilang, enyahlah. Karena mereka tidak tahu melayani seperti cara hidup jemaat yang mula-mula. Ya, nah? Inilah yang Tuhan mau. Yesus ajarkan kita untuk menghadapi situasi yang sulit atau kekurangan, perlu ada pengorbanan. Sekalipun nyawaku, karena Tuhan sudah memberikan teladan yang baik. Apalagi kalau cuma hartanya, ya kan? Banyak kali anak kecil, dia tidak memikirkan kehidupannya sendiri, tidak egois, ya kan? 2 ekor ikan, 5 roti, yang mau makan itu 7.000 orang, tapi dia rela memberikan itu supaya mungkin membuktikan kasihnya akan Tuhan Yesus. Kita harus belajar seperti itu. Janda miskin pun memberikan persembahan 2 peser. Banyak, tidak ada artinya kan? Enak. Janda miskin yang di Elia itu, ya, dia cuma 2 genggam tepung terigu dan minyak sedikit dulu. Tapi dia persembahkan apa yang diminta sama Nabi Elia, dia berikan. Lalu Elia memberkati. Habiskah minyaknya? Habiskah tepung terigunya? Kata firman Tuhan, tidak pernah habis. Dan minyaknya diisi sampai bertumpah-tumpah membayar hutangnya semua. Inilah yang Tuhan ajarkan.
Kita biasa kadang-kadang semua untukmu Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak mau untuk kita, seketika saya berdiri untuk Tuhan cabutnya apa? Habis. Betul. Tuhan sudah memberikan kita nafas. Tuhan mau bukan cuma kita yang mengenal Tuhan. Tuhan mau banyak saudara kita, tetangga-tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh berbondong-bondong itu karena jemaat mula-mula kehidupannya seperti itu. Amin. Saya langsung bangga dengan saudara-saudara kita, ya. Mereka itu kerja sama luar biasa, ya. Di perumahan saya itu baru dibangun itu tempat kita ibadah. Itu udah jadi lantai 2, saudara. Mereka mau berkorban, mereka mau memberi, walaupun mereka berpikir memberi itu kesalahan. Betul tak? Tapi kita diajar, apa yang kau berkati itu menjadi berkat. Ya, apa yang kau kuat itu semakin kau menerima berkat. Tapi kita umat Kristen terlalu banyak egoisnya. Saya bangga, biasa saja di depan citraan, itu udah masjid dan luar biasa. Mereka berani memberi, ya kan? Mereka berani untuk membayar harga demi untuk terpenuhnya saudara-saudara. Saya salut dengan mereka. Citra itu belum setahun, saudara. Udah lantai 2, ya enggak? Bayangkan mereka punya rasa solidaritas untuk jemaatnya. Nah, kita di mana? Padahal Tuhan mengajarkan kita seperti ini, lebih hebat lagi kan? Kita memberi dari kekurangan, ya, bukan dari kelimpahan. Anak ini memberi dari kekurangannya kan? Karena cuma 2 ekor ikan dan 5 roti. Tapi dia tidak pikirkan dirinya sendiri, kan? Walaupun mungkin, jujur kita berbicara, mungkin sudah dia berikan, dia tidak sempat makan. Karena orang banyak itu yang sudah makan duluan, betul kan? Ya, tapi dia rela memberikan itu. Ya. Seperti janda miskin itu, ya. Seperti Nabi Elia dalam janda yang itu kekurangan, ya, suaminya. Minyak segenggam tepung terigu dan minyak sedikit dibeli-beli. Itulah yang Tuhan ajarkan untuk kita, jemaat Tuhan, menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan. Cara keluarnya seperti itu. Yang pertama, harus kita belajar dari jemaat, cara hidup jemaat yang mula-mula, ya. Karena kita tahu semua itu dari Tuhan untuk kita, nah, untuk memberkati, ya. Kalau tidak, kita sepertinya kena firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya. Nah, banyak hal yang tidak akan sia-sia mengikuti Yesus. Firman Tuhan berkata, orang kikir tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini yang harus kita tahu. Kita harus belajar seperti jemaat mula-mula. Kita diberkati untuk memberkati. Jangankan tidak diberkati, anak ini saya tahu dia punya harta cuma ini, ya. Dia hidup cuma dari 2 ekor ikan dan 5 roti, tapi dia berikan, ya. Inilah kita diajar untuk bagaimana menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan, ya, di dalam pelayanan, ya. Bahkan pun di dalam rumah tangga kita harus belajar seperti itu, ya. Jangan saudara kita kena masalah, susah makan, sudah ini, biarin dia, ya enggak? Yang penting aku naik mobil, yang penting aku senang. Ini yang kita tidak patut lakukan, ya. Biar saudaranya tinggal di emper-emper atau di penjara, yang penting saya tidak begitu. Nah, ini yang kita harus belajar supaya kita ini menjadi contoh teladan bagi orang. Ya, kita jangan maunya enak sendiri, ya. Kita diberkati untuk memberkati, ya. Sekalipun kita perlu diberkati, apa yang ada kita punya, itulah kita berikan. Mereka menjual, ya, hartanya untuk makan bersama-sama. Ini yang perlu kita belajar dari jemaat yang mula-mula, ya.
Itu dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam persekutuan. Dalam rumah juga harus begitu, ya kan? Dalam pekerjaan, dalam saudara, dalam rumah tangga, kita begitu, ya. Kita harus belajar hidup seperti ini. Jangan yang penting kita senang, saudara, biar masuk di penjara, biar masuk di mana, ya kan? Biar makan apa, tidak usah pusing. Yang penting aku jangan enak-enak, ya kan? Tidak bisa begitu, ya. Kita harus berubah supaya kita menjadi contoh, menjadi teladan garam bagi banyak orang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan. Bagi itu dalam pekerjaan, saudara. Ya. Jangan kita egois. Ya. Kalau kita bekerja, kita tidak mau mengajak orang. Kalau dia berhasil kan kita rugi. Dah, enak. Saya sedikit bersaksi. Yang ada di sekarang perusahaan yang pernah saya bekerja, itu orang-orang yang saya training. Ya. Bahkan tidak tahu berbicara, saya ngajar bagaimana caranya. Mereka sekarang hebat semua. Mereka lupa, enggak. Saya kalau ke kantor, Pak Fran, apa kabar, sehat ki, begini. Wah, syukur. Ya, enggak. Itulah ilmu yang saya bagikan kepada mereka. Maka berhasil, puji Tuhan. Ya, enggak. Jadi dia tidak akan melupakan, dia melihat kebaikan-kebaikan yang kita pernah berikan. Ya. Seperti itu, sehingga menghadapi situasi yang sulit dan kekurangan, itu jalan utama ya, yang Tuhan mau bagi jemaat Tuhan yang mula-mula. Ya. Dia berkata apa? Dan semua orang yang percaya tetap bersatu. Ya, tidak kata kau tomo, kau sendiri punya urusan, saya sendiri punya urusan. Ya, nah. Mereka tetap bersatu dan segala punya mereka adalah kepunyaan bersama. Tidak harus contoh anak ini, ya. Kepunyaannya dia berikan menjadi kepunyaan bersama. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan seperti itu. Istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betul nggak? Masih ada peribahasa itu kan yang dulu kita diajarkan. Betul nggak? Ya. Dan kita belajar seperti itu. Ada kerjasama, ada pengorbanan, ya. Sekalipun nyawaku pun saya berikan. Jadi jangan cuma hartanya sudah tak mau melakukan, ya nak. Kalau aku sudah kaya, biarin dia, ya nak. Biar kami gereja hancur, biar kami ada ini, ya. Biar kami saudaraku hancur tidak makan. Wah, ini nggak benar, ya. Ya Tuhan mengajarkan kita cara untuk menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan. Ada harga yang harus kita bayar. Ada pengorbanan, ada kerjasama, sekalipun itu harta yang sisa pada dia. Amin. Ya. Yang kedua, kita kembali kepada Injil Yohanes 16, Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Coba baca Yohanes 6 ayat ke-11. Saya ulangi karena perlu sehati membaca firman Tuhan pada tidak sehat. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Apa artinya? Apa maknanya? Bawalah kepada Yesus segala masalah kesulitan dan keterbatasan kita kepada Dia. Amin. Ini yang Tuhan mau. Enak. Kita manusia terbatas, kita tidak mampu
apapun yang kita alami saat ini, ya, kita bawa ke hadapan Tuhan. Saudara dan saya sebagai jemaat Allah, kita sama-sama berdoa menyerahkan tempat ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau, ya. Supaya Tuhan tahu ada kebersamaan, ada kerjasama, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar, ya. Itulah yang Tuhan mau, ya. Sehingga Tuhan membuat itu indah pada waktunya, ya. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepada aku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Jadi jangan beban itu hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, enak. Tapi mari kita bawa kepada Yesus. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bermufakat. Tuhan, gimana ini bukan jalan, ya. Itu yang Tuhan mau. Dia ajar jemaat mula-mula seperti itu, ya, membawa kepada Yesus segala masalah dan kesulitan dan keterbatasan kita. Saya yakin saat tiada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tapi kalau kita masing-masing nggak pusing, kita masing-masing nggak pusing, kayak banyak di tempat lain banyak, wah ini repot dong. Ya. Mari kita sama-sama bawa persoalan kita, masalah kita, tempat ibadah kita ke hadapan Tuhan, ya. Supaya Tuhan pasti mengajar. Amin. Saya hari itu waktu dikasih tahu bahwa tempat ini akan dipakai, sudah dikontrak orang, dan kita harus pindah sebelum masuk bulan 5. Pusing tak kepala saya. Kenapa? Ada jargon kita, tapi tidak ada yang pernah bisa membantu solusi keluar. Saya keliling cari tempat-tempat terakhir. Ada sempat, jangan saya ulang tahun. Itu boleh. Wah, bapaknya sudah cukup senang. Oh iya Pak Bran, Pak Pendeta, nggak ada masalah. Berapa aja mau bayar seperti yang di sini aja. Saya bersyukur. Dia saya kembali, tanyakan kepada saya. Sebentar jawabannya apa saya. Pak Bran, yang kirim malam Pak Pendeta. Tempat itu memang dipakai untuk boleh. Tetapi jamnya, jam 10 siang baru mereka buka. Aduh, bukankah satu masalah ini? Ada satu jemaat, tidak apa-apa Bapak. Kita makan dulu di rumah, baru tidak pergi ibadah. Itu boleh juga, ya. Tetapi kan lucu namanya. Ibadah saja pagi, kita malas, apalagi kalau siang. Enak. Saya berdoa. Ternyata saudara kita, Yeni, saya suruh ibu tanya. Dia membuka jalan. Dia bilang, kenapa tidak bilang? Kemarin saya lagi reuni dengan teman saya yang punya hotel Maleo. Ya. Saya sudah diskusi sama dia. Sebetulnya sewanya itu 1,5 juta. Tapi biarlah dia subsidi untuk gereja, kita bayar setengahnya saja, 750. Dan dia ditelepon saya hari itu, saya lagi kurang banyak ada panen, saya bangun. Saya cukup, saya sekarang turun. Saya turun, saya bilang saya sudah veteran, dekat sekali. Tapi ini bilang bosnya sudah pergi. Tapi dia menyerahkan kartu ini, menelpon, dia mengutus kalau tidak salah marketingnya, kepala marketing. Dan dia menunggu. Lalu dia memperlihatkan kita tempatnya ada lantai 1, lebih besar dari ini, kira sampai ke situ. Cuma apa masalahnya? Dia ada saungnya, nggak bisa diganggu. Ya, saung biasa aja, nggak bisa diganggu. Cuma itu untuk orang ngopi, untuk orang ya. Dia bilang lantai 2 juga ada Pak. Kita dibawa naik lantai 2. Lantai 2 itu lebih besar lagi. Silahkan kalau Bapak mau pakai saung sendiri boleh.
Cuma kalau mau pakai ibadah, pasang, dan sudah ibadah, disimpan kembali. Loh, saya simpan di mana Pak? Ada, ya, energinya itu diperkenalkan saya, dibawa dengan dia punya troli, ya, sampai ke belakang. Itu ada lift khusus untuk anak. Jadi semua peralatan itu boleh disimpan di lantai 5 dengan lift. Ya. Nanti mau pasang, kita pasang. Apakah bukan satu masukan buat saya? Enak. Ini yang memberikan informasi. Jadi sebetulnya saya juga berteman dengan dia, ya. Termasuk ibu juga bukan jauh dari mereka. Ponakannya bos Hotel Malio itu kawin dengan ponakannya ibu. Ya. Saya teman juga dengan bosnya, ya. Ewe, panggilan saya di kontes-kontes saya itu dia ketua kehormatan dari pertama ayam, ya, untuk kontes. Tapi saya pikir sudahlah, saya kan tidak berpikir ke sana. Tapi ada ini yang berpikir. Nah, ini satu bantuan, satu masukan, ya. Nah. Akhirnya saya pikir gimana jangan terlalu lama sebelumnya dengan siapa saja yang boleh membantu, termasuk lain tadi saya kasih. Kalau boleh kita sama-sama pergi melihat situasi lokasinya di Hotel Malio sebentar, ya, supaya kita mengambil satu keputusan kapan kita pindah ke sana. Apakah minggu depan kita harus sudah pindah ke situ? Kalau situasinya pasti lebih bagus, lebih enak, dan dia berada di tengah-tengah karena dalam pelita kan, baik yang datang dari Sudiang Antang dekat ke situ, yang datang dari Makassar mungkin sedikit bayar harga, ya, mungkin bisa naik Gojek kah atau numpang kah, ya, itu yang harus kita kerjasama yang baik, ya. Jadi saya bersyukur karena saya selalu bawa kepada Tuhan. Tuhan, di mana kita harus bergeraknya? Engkau yang buka pintu, saya percaya nggak ada satu pun itu. Tetapi logika, apakah saya bisa berpikir bahwa tempat itu? Tapi ada jemaat yang memberikan solusi, ya. Pak Fran, bilang dari tadi, kemarin saya baru reuni dengan bosnya, TW. Nah, sudah saya bicara saja dulu. Kalau dia sudah oke, baru saya lihat tempat itu. Dulu pernah ada gereja juga di situ, bahkan ada spanduk. Entah apa, tapi nantilah kita coba-coba sebentar saya tadi komunikasi dengan Rey. Kita sama-sama supaya lebih banyak pemikiran, masukan. Kalau ada kekurangan, tadi Rey juga bagus, Pak, kalau boleh kita minta tolong spanduk, ya. Kita minta tolong dia kalau boleh pasang alatnya Sabtu malam kah, Sabtu sore kah, supaya paginya kita ibadah gitu. Itu masukan, ya. Itulah pengorbanan yang harus dibayar, ya. Jadi kita harus kerja sama seperti jemaat mula-mula, ya. Maka mereka menjual hartanya untuk bersama, ya. Supaya apa? Kita ini hidupnya dilihat orang banyak, kerjasama yang bagus, berdoa bersama, semakin banyak jemaat yang Tuhan kirimkan. Betul, 4.000 jemaat yang harus didoakan. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, Anda sendiri, saya sendiri, kapan kita melakukan firman Tuhan? Ya. Jadi apapun masalah kita yang kita hadapi saat ini, situasi yang sulit pun juga, kalau kita berada dalam jemaat mula-mula ini, ada yang berkorban, ada yang bayar harga, ya, ada yang memberikan seluruh hidupnya seperti anak muda ini, ya, anak kecil. Itulah kita bawa kepada Tuhan. Kita bersama-sama untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk menyatakan doa kita kepada Tuhan, ya. Kita bawa persoalan kita kepada Tuhan. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kepadamu kelegaan. Betul tak? Bawa segala persoalan, kesulitan kita, keterbatasan kita kepada Tuhan. Logika, 2 ekor ikan, 5 roti,
Masuk akal nggak memberikan 7.000 orang makan? Enggak kan? Pasti enggak kan? Tapi itulah masalahnya, dibawa kepada Yesus. Lalu yang ketiga poinnya apa? Yesus memberkati. Maka poin yang ketiga kita baca di ayat 12 dan 13. Kita kembali kepada Yohanes 6. Poin yang ketiga adalah ayatnya yang ke-12 dan 13. Ayat 6. Yohanes pasal 6. 1, 2, 3. Halo. Amin. Amin. Adakah yang mustahil bagi Yesus? Gak ada kan? Apapun persoalanmu, menghadapi situasi yang sangat sulit serta kekurangan seperti yang dihadapi rasul-rasul Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan 5.000 orang laki-laki, perempuan 2.000 beserta anak-anak mau makan di mana? Ya, tidak ada restoran, tidak ada hotel, mereka mau tidur di mana? Disuruh pulang. Jauhnya bukan main, mereka mengikut Yesus karena mereka mau lihat keselamatan terjadi. Mereka mau mendengar kabar baik itu, mereka mau diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan. Ya, keselamatan terjadi. Mereka mau disuruh pulang, mereka mau disuruh cari sendiri ke dukun-dukun kemana supaya mereka boleh mengikut Yesus, bisa menerima keselamatan. Suruh pulang, tidak usah pulang, tidak usah pusing. Ya. Apakah itu yang kita hadapi sekarang? Bagaimana orang bisa melihat bahwa ada kuasa yang luar biasa, ada mujizat dan Tuhan yang luar biasa, ya, yang tidak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta diangkat. Mana orang bisa dengar kalau tidak ada kerjasama? Ya. Halo, apakah cuma kita sendiri yang mau dengar? Apakah cuma kita saja yang mau diberkati? Saya kira kita keliru. Betul nggak? Yesus bilang, jadilah saksi sampai seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kabar baik itu harus diberitakan. Ya. Kalau tempat kita ibadah saja nggak ada, tempat kita untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan tidak ada, kehidupan kita tidak seperti zaman mula-mula, apa yang harus kita perbuat? Bohong. Betul nggak? Di mana orang mau dengar kabar baik, kabar sukacita, di mana orang akan melihat ada mujizat terjadi. Ya, kuasa Tuhan terbatas. Kan kita masa bodoh, ya. Yang penting saya sudah dinikahkan, saya sudah diberkati. Nanti aja ya, ada waktu baru saya datang. Apakah kita berlaku begitu? Maka kita belajar seperti jemaat pulang-pulang untuk menghadapi situasi yang sulit serta kekurangan. Harta tidak pun berikan. Bukan memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelimpahan, tapi kita memberi dari kekurangan. Itu yang Tuhan mau. Apalagi kalau kita sudah berkelimpah, ya kan? Maka janji-janji firman itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya, termasuk Malaikat 3 ayat 10. Pujilah aku. Apakah aku tidak membukakan kau tingkap-tingkap langit dan mencurah limpahkan berkatku sampai kau berkelimpahan, dan belahan-belahan dijauhkan dari kamu sehingga hasil tanah kamu tidak dihabisi. Inilah kebersamaan yang Tuhan. Ya. Bayangkan kalau kita pikir anak kecil cuma punya roti dan ikan, 7.000 orang mau makan. Kalau dia egois, untuk apa? Lebih baik saya cokok-cokok saja di sana makan. Saya bisa hidup. Tapi membuktikan diri bahwa ini aku
Ya, memberi daripada kekurangan. Ya, kita mengambil contoh seperti ini supaya janji-janji firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Terlalu banyak orang salah kaprah, datang ke gereja cari berkat, sudah diberkati, lupa Tuhan seperti 10 orang kusta. Betul lah. Sudah selesai ya, sudah selesai seperti saya sudah sembuh. Seperti itulah kemarin saya ketemu orang. Dulu waktu mau nikah, saya bilang kenapa kau tiba-tiba mau nikah? Kamu dibaptis, kamu nikah gereja. Dan saya tahu orang fanatik sekali dia. Tapi mamanya bilang tolong kau itu. Ya. Saya hanya percaya janjinya. Baptis, kasih kalah. Lalu tak pernah ke gereja. Tanya di mana? Oh, saya ada di gereja sana bersama temanku, tetanggaku. Sekarang malas begitu ke gereja. Jadi kamu gereja? Oh tidak. Kadang kalau saya coba bangun, kan kalau kau ke Tanjung itu macet di jalanan. Jadi ada gereja di sana. Itu pun kadang-kadang saya datang, kadang-kadang tidak. Ya, saya ada. Itu urusan ada. Cari harta dunia dengan hancur. Bisa sekejap saja. Ya. Kita lihat menara Babel, bagaimana tingginya mereka membangun. Tuhan berfirman saja dikacau balapan hancur. Ya. Jadi kita tidak bisa begitu. Kita belajar dari jemaat yang mula-mula. Mereka mau berkorban demi untuk kebersamaan. Nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Saya tidak mau jauh-jauh. Ada poin yang ketiga. Ya. Poin yang ketiga harus di sana catat. Maka kita akan melihat bahwa bagi Yesus tidak ada yang suka. Amin. Lukas 1 ayat 37 berkata, coba baca. Lukas 1 ayat 37. Satu, dua, tiga. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang. Kejadian 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14. Kejadian pasal 18 ayat 14. Kalau yang sudah dapat ya. Kejadian bukan keluar. Kejadian 18 ayat 14. Yang sudah dapat silakan baca. Ya, Sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau pada waktu di mana Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Kita tahu kan, saat itu mandul, sudah usia mati haid, tidak bergairah. Demikian pun ya. Tapi adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada kan. Nah inilah poin yang ketiga. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus bagi dia tidak ada yang suka. Amin. Inilah 3 poin yang Tuhan mau kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula ya. Yang pertama, mau berkorban sekalipun hidup kita yang tidak punya. Sebab kita biasa katakan, kalau bukan Tuhan, aku nak begini, aku nak begini. Betul tak? Ya. Tetapi kalau mau membantu ini, tunggu dulu. Saudara kita susah, saudara kita jatuh miskin, perlu bantuan, tunggu dulu, tutup pintu.
Mungkin pertama kita kasih, kedua dia gak usah bisa minta uang, kira saya kirim. Nah, ini yang kita lakukan. Baik dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, terlebih-lebih tidak berjemaah. Ya, saudara jangan kita minta. Ya, teman jangan kita minta. Apalagi kalau kita sesama jemaat Tuhan. Makanya saya salut sekali dengan tetangga-tetangga kita. Luar biasa. Cepat sekali itu tempat ibadah mereka berdiri. Nggak setahun 2 lantai di kita. Boleh lihat. Di depan itu juga begitu. Ya, semua sudah jadi. Kenapa? Mereka punya rasa solidaritas yang luar biasa. Di mana kita anak Tuhan? Kita tahu bahwa itu semua dari Tuhan untuk kita. Betul kan? Tapi kadang kita tidak berpikir seperti itu. Kita tidak berani membeli apalagi menjual harta kita. Tak mungkin, kan? Dan orang kita belajar hari ini. Harta kita pun kita jual demi untuk jemaat Tuhan. Supaya jemaat banyak mendengar kabar baik itu. Ada tempat ibadah, ada kabar baik yang diberitakan, ada mujizat terjadi, ada pertolongan Tuhan. Ya, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahwa hamba percaya benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, sehingga mereka yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang lalai diingatkan, yang susah diembukan. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami percaya kepadamu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurmu kami sembuh. Terima kasih dan puji-puji nama-Mu. Kami percaya tidak ada satupun yang kau lewati umat. Semuanya Tuhan sudah berkata. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikutnya Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang boleh hadir di hari ini. Dan kami menyambut dengan bersukacita jemaat yang baru pertama kali hadir. Selamat beribadah, terima kasih. Dan kami berharap boleh bersama-sama tumbuh di tempat ini untuk memuji kemuliaan Tuhan dan belajar bersama-sama mendengar firman Tuhan. Baik, kembali minggu depan kita akan beribadah. Masih dipertanyakan ya. Oke, baik. Untuk tempatnya akan diinformasikan ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan di Jarkom. Ya, diperkirakan di Hotel Maleo ya di Jalan Pelita Raya.
Dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Smirna. Baik, itulah pengumuman yang boleh kita perhatikan bersama. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Sini kita kesediaan Ibu Meska dan beri kita di dalam doa. Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Allah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh berada di hadirat-Mu Bapa. Itu semua oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Bapa. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepada-Mu Bapa yang ada di dalam sorga. Karena itu Bapa, kami mohon ampun kami untuk setiap hal yang tidak berkenan kepada-Mu yang sudah kami lakukan. Kami mohon ampun Bapa di sorga karena kami penuh dengan keterbatasan. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, yang dapat menguatkan iman kami kepada-Mu, bahwa kami tetap berada di dalam genggaman-Mu. Tuhan, tolong kami Bapa di sorga. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk memberitakan isi hati-Mu. Bapa, Engkau mengetahui akan kehidupannya. Tuhan, mari Engkau berkati hamba-Mu ini Bapa di sorga, keluar masuk rumahnya. Tuhan yang menyertai dan memberkatinya, istri dan anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Keberhasilan demi keberhasilan, berkat-berkat Engkau curahkan dalam kehidupan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya setiap firman yang sudah diberitakan bagi umat-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, dan dapat memberikan kekuatan bagi semua kami yang mendengarnya. Tolong kami Bapa di sorga, biarlah iman kami tetap ada di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak punya arti apa-apa. Bapa yang ada di dalam sorga, Engkau melihat pergumulan gereja-Mu GBI Anugerah. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika Engkau sudah membuka pelayanan ini Bapa, Engkau pula yang akan meneruskan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami percaya setiap kami yang Tuhan pakai untuk menjadi mitra kerja-Mu, Engkau memberkati kami, memberikan kekuatan bagi kami semua. Dan Tuhan, sekarang ini kami sementara mencari tempat yang tepat. Biarlah Tuhan yang arahkan kami. Kami percaya Bapa di sorga, hanya Engkau Tuhan yang berkuasa untuk menentukan tempat yang terbaik di dalam kehidupan gereja-Mu ini Tuhan. Tolong kami Bapa di sorga. Bapa, kami berdoa untuk semua umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau mengetahui dan mengenal mereka, setiap pribadi mereka. Tuhan, kami mohon dalam nama-Mu Yesus, Engkau memberkati semua umat yang ada, bahkan yang tidak bersama-sama kami saat ini. Engkau mengetahui Bapa akan apa yang mereka hadapi. Engkau pilih mereka Bapa di sorga, yang lalai Engkau ingatkan. Engkau juga mengetahui halangan yang ada dalam kehidupan mereka. Tuhan, turun campur tangan Tuhan, sehingga mereka dapat bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau secara berjemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui persoalan bangsa dan negara yang dialami bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ini, kota kami Makassar Tuhan, ada di hati-Mu. Engkau berikan setiap jajaran pemerintahan di dalam melakukan tugasnya
Terlebih lagi Tuhan, yang memberikan apa yang menjadi hak-Mu di dalam kehidupan kami, yaitu perpuluhan. Gantikan berlipat-lipat ganda Tuhan, sehingga apa yang kami berikan kepadamu tidak menjadi kekurangan bagi kami, tetapi menjadi awal berkat yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, Engkau ajar kami Tuhan untuk menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk program-program gereja ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Karena pikiran kami bukanlah pikiran-Mu Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, apa yang menjadi kerinduan gereja-Mu ini untuk program-program, Engkau campur tangan Bapa di sorga. Berdoa kepada-Mu untuk setiap pelayan Tuhan, pemain musik, tamborin, pelayan altar, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Engkau pakai untuk berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Engkau eratkan tali kasih di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bergandengan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, di dalam memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami mau kembali ke kehidupan keluarga kami, Engkau sertai pula perjalanan kami. Jauhkan kami dari segala bentuk bahaya apapun, sehingga kami boleh tiba dengan selamat sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami, ini ungkapan syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami bawa doa ini. Haleluya. menyertai bahkan dibakar kami dengan selamat tanpa kurang apapun. Dan izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Kau terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga Kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, sertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.